Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Ibu Guru sayangi pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menghitung jumlah gamet atau kita sebut sebagai sel kelamin. Nah, pada persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda dan pada persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda, kalian telah mengetahui istilah gamet. Gamet didapat pada genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah sifat-sifat yang tidak tampak dari luar, namun diekspresikan dengan huruf. Nah, anak-anak, kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah gamet tadi. Nah, caranya kita mengetahuinya dari genotip yang kita dapatkan. Nah, genotip ini adalah sifat yang tidak tampak dari luar tadi ya, anak-anak ya. Nah, contoh A besar, A besar. Ini adalah contoh genotip. Genotip yang seperti apa, anak-anak? Genotip yang sama-sama besar, yaitu kita sebut homozigot dominan. Tepat sekali. Kenapa dia homozigot? Homo berarti sama, hurufnya sama-sama kapital. Kemudian zigot adalah hasil peleburan ya anak-anak ya. Kalau di sistem reproduksi kita sudah mengetahui hasil peleburan dari sel telur dan sel sperma. Nah, dominan ini karena kedua-duanya berhuruf kapital atau besar. Nah, bagaimana cara menghitung gametnya dari genotip ini? Maka karena kedua-duanya huruf besar, maka kita jadikan satu. Kita ambil menjadi A besar saja. Maka ini adalah gamet. Oke ya. Nah, contoh berikut. A besar, A kecil. Maka dia disebut sebagai homozigot. Oh no, ini bukan homozigot ya anak-anak ya. Nah, karena kedua-duanya hurufnya berbeda, ada A besar dan ada A kecil, maka dia disebut sebagai heterozigot. Nah, tepat sekali. Kenapa disebut heterozigot? Karena hetero berarti di sini ada huruf yang berbeda. Tepat sekali, ya. Kemudian kita kembali lagi, kalau tadi sudah ada A besar yang merupakan homozigot dominan dengan gametnya karena kedua-dua hurufnya besar atau kapital kita ambil satu, maka kalau ada A besar A kecil yang disebut sebagai heterozigot, maka kita tidak bisa mengambil salah satunya anak-anak. Maka kita harus mengambil dua-duanya, yaitu A besar dan A kecil. Tepat sekali, berarti ini adalah gamet. Jadi gametnya ada dua ya anak-anak ya. Kalau yang ini gametnya cuma satu. Baik, sekarang kita yang ke berikut. A kecil, A kecil. Nah, A kecil di sini dia disebut sebagai homozigot juga karena kedua-duanya adalah huruf kecil. Tepat sekali. Tapi homozigot yang seperti apa anak-anak? Kalau tadi ada homozigot dominan karena kedua hurufnya adalah huruf besar atau kapital, maka A kecil kita sebut sebagai homozigot. Tapi karena hurufnya kecil, nah istilah kemarin apa? Tepat sekali, sifat yang tertutup berarti homozigot resesif. Lalu bagaimana dengan gametnya? Karena kedua-duanya huruf kecil, maka gametnya adalah A saja. Nah, tepat sekali. Jadi gametnya hanya A saja. A yang kecil ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mencoba dengan genotip yang lebih dari satu huruf? Tadi itu kan genotipnya tidak lebih dari satu huruf, cuma satu huruf saja. A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Sekarang kita coba yang A besar, B besar, B besar. Nah, ini adalah genotip. Bagaimana jumlah gamet? Maka tadi A besar kita ambil A besar saja, good. B besar kita ambil B besar satu saja. Jadi kalau kedua-duanya sama hurufnya, maka ambil satu huruf. Kedua-duanya sama satu huruf,
kedua-duanya sama huruf besarnya, maka kita ambil satu huruf. Maka sekarang genotipnya A disilangkan dengan B. Maka AB. Nah, inilah gamet. Gamet jumlahnya berapa? 1 saja. Berarti kenapa ada 2 huruf yang berbeda? Berarti ini 2 sifat yang berbeda. Berarti ini dihibrid. AB. Berarti gametnya adalah AB. Bukan A dan B, tapi AB. Menjadi satu ikatan ya anak-anak ya. Karena hurufnya ada 2 di sini. Berarti di sini kita analogikan bahwa di sini ada 2 sifat yang berbeda. Contoh berikut. A besar, A kecil, B besar, B besar. Nah, anak-anak, tadi ini nggak bisa ditulis salah satu kan? Maka kita tulis A besar, A kecil. Nah, ini kita tulis satu, B besar saja. A besar, A kecil, B besar ini masih sebuah genotip anak-anak, belum gamet. Nah, sekarang kita silangkan seperti pelangi. A besar, B besar, A besar, B kecil. Maka kita tulis A besar, B besar, satu ikatan gamet, dan ternyata ada 2, A kecil, B besar. Oh, A kecil, B besar, Bu. Oke. A kecil, B besar. Ini adalah gamet tadi. Ada berapa jumlah gametnya? Yaps, pada yang ini, A besar, A kecil, B besar, B besar adalah 2 jumlah gamet. Kalau yang ini tadi hanya 1 jumlah gametnya. Contoh lagi ya, Bu. Baik, kita kasih 1 contoh lagi anak-anak ya. Kita contoh berikut. A kecil, B besar, B kecil. Nah, seperti biasa tadi A kecil karena sudah ada 2, tulis salah satu aja, Nak. Nah, yang ini karena dia heterozigot, maka kita tulis dua-dua, B besar, B kecil. Setelah ini diapakan? Kita silangkan A besar, B besar, A besar, B kecil. Tulis. Berarti kita dapat A kecil, B besar, maaf ya, dengan A kecil, B kecil. Oke, kita kasih ikatan supaya menyatakan ini gamet. A kecil, B kecil. Maka ada berapa gametnya? Tepat sekali. Bukan ada 4 ya. Tapi gametnya ada 2, yaitu A besar, B besar, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Coba kalian simak dulu anak-anak ya. Oke, Bu Guru harap kalian bisa mengetahui berapa jumlah gamet, yaitu gametnya yang ini. Kalau ditanya menghitung jumlah gamet, maka ini gametnya. Ini gametnya 1. Dari hasil genotip ini, maka jumlah gametnya 1. Dari hasil genotip ini, maka jumlah gametnya ada 2. Oke. Dan yang paling terakhir, jumlah gametnya ada 2 juga. Terima kasih, semoga kalian bisa mengikuti video ini walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini ya. Bu Guru harap bisa diterima. Kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada KI 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.